Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang ini yang tepat di penuhi ya, yang depan diisi dahulu, yang nanti yang kedua bisa menikmati yang terima kasih. Kita lanjutkan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Randubidu, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Randubidu beserta jajaran, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua LPM beserta anggota, yang kami hormati pendamping kecamatan, yang kami hormati seluruh Pokmas atau lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah desa yang berbahagia. Puji syukur biqaulina alhamdulillah alamin. Marilah pada malam hari ini kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, sehat zahiran wa batinan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di Balai Desa Randubidu ini dalam rangka musyawarah desa, dalam rangka penyusunan rancangan RKP Des tahun 2024 Desa Randubidu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dalam syariat Islam. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara pada malam hari ini dimulai, kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan acara pada malam hari ini akan kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Sebelum acara dimulai, mari kita buka bersama dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah, dengan harapan acara pada malam hari ini atau musyawarah desa pada malam hari ini mulai awal hingga akhir nanti dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ala hadihi ya ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Randubidu. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fuad. Kepada beliau kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdes setelah anggota, yang saya hormati Ketua BPD setelah anggota, yang saya hormati Pak Eko dari Kementerian, yang saya hormati Ketua LPM setelah anggota, yang saya hormati Bapak Eko. Hadirin, pertama marilah kita berdoa puji dan bersyukur kepada Allah yang pada malam ini bisa berkumpul di acara musyawarah desa. Kedua, semua serta salam kita percayakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya masa menyediakan waktu di malam hari ini untuk mengadakan acara musyawarah desa dan akan diselenggarakan nanti tanggal 9 bulan 8. Nah, musyawarah desa ini atau untuk penganggaran di tahun 2024. Kemarin ada beberapa
pengajuan proposal yang masuk ke desa dari kelompok maupun dari Posyandu, dari PKK, dari MPS, dari tahun. Nanti kita bahas di malam hari ini. Nampun kalau kami tidak bisa memfasilitasi semua kelompok dan dari masing-masing dari PKK Posyandu, kalau tidak bisa terpenuhi semua karena keterbatasan dana yang kita punya, Pak. Nah, nanti kita bacakan kayak proposal nanti diperbarui semua, Pak. Nanti dibacakan oleh Hakim suatu perkara yang dari kelompok ini dari PKK atau berapa, terus dari BPG nanti atau dari MPS dan berapa. Itu mau akan berbilang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yang sambutan atas nama Ketua BPD dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Syekh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Desa RBT yang kami hormati, kepada Bapak Sekretaris Desa beserta perangkat yang kami hormati, kepada Bapak Pendamping Desa Kecamatan Gembol yang kami hormati, jajaran anggota BPD Desa RBT yang kami hormati, Ketua LPM beserta anggota yang kami hormati, tim penggerak PKK Desa RBT itu, PAUD, Karang Taruna, KSN, dan Momas yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati dan yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah, acara rencana kerja pemerintah desa Merandobi tahun 2004 ini dapat dilaksanakan pada malam hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya kami dari jajaran pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sehingga acara ini bisa terselenggara. Mungkin langsung saja bahwasanya apa yang disampaikan Pak Kadis tadi tentang lembaga atau organisasi yang dibawa oleh desa itu setiap tahun mengajukan anggaran untuk program kerja masing-masing lembaga atau organisasi yang ada. Nah, karena tadi disampaikan mungkin tidak sesuai dengan yang Anda sampaikan proposal yang masuk ke desa ini. Katanya tidak bisa menyerap 100% karena memang terkendala dengan keuangan yang ada. Karena untuk menyusun RKP ini kita refleksinya dibantu tahun anggaran 2023. Jadi nanti apabila usulan Anda tidak sesuai dengan harapan Anda, mohon dimaklumi karena keterbatasan dana yang ada. Terus untuk program-program super prioritas, karena kemarin kami sudah mengadakan pra-RKP, saya kemarin tidak kami bukan pendapat tentang apa-apa yang sudah disampaikan untuk dimasukkan di rancangan rencana kerja. Ini sudah kami bahas dari malam, alhamdulillah sudah ada ditemu dan kita sepakat bahwasanya untuk sementara
acuan Paku tahun 2023 ini sebagai dasar kita untuk menyusun RKP. Dan nanti ada kemungkinan kalau Paku di tahun 2024 nanti ada kenaikan, semuanya akan dilaksanakan pembagian secara proporsional. Ya. Jadi nanti sampai muncul katakannya 60 juta tercover, 30 juta di ojo bersulok karena memang kondisinya seperti itu. Ya. Tapi nanti kalau Paku anggaran Paku indikator sudah turun dan naiknya terlalu sangat signifikan, nah mungkin nanti usulan-usulan Anda itu bisa dievaluasi kembali oleh pemerintahan desa. Mungkin itu Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan dari saya akhirul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau kami berikan untuk acara selanjutnya. Jadi penyampaian dari tematik Kecamatan ini akan disampaikan oleh Bapak Eko Sumardi kepada beliau. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kades, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota segenap perangkat desa dan para undangan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua pada malam hari ini bisa hadir dalam rangka musyawarah desa untuk menyusun rancangan RKPD tahun 2024. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mungkin kesekian kalinya ya kita, kalau setiap tahun itu memang musyawarah desa ini kita lakukan gitu. Karena tahapan-tahapan itu harus dilakukan sebenarnya, mulai tahapan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan, kemudian penyusunan rancangan, kemudian nanti setelah musdes ini ada musrebangdes ya. Nanti setelah musrebangdes itu ada lagi yang namanya musdes penetapan. Jadi menetapkan rancangan ini ditetapkan menjadi RKPDes, ya. Jadi musdesnya kurang berapa? Kurang satu ya. Nanti musrebangdes, setelah musrebangdes musdes gitu ya. Ya. Sedikit mereview kembali Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka perencanaan anggaran desa itu kan dimulai dari yang namanya RPJMDes ya. Pak Kades setelah dilantik menyusun yang namanya RPJMDes, yang mana pada saat penyusunan RPJMDes itu diawali dengan apa? Musdus dia, musyawarah dusun, menggali informasi, usulan-usulan dari masing-masing dusun apa saja yang perlu difasilitasi dari segala bidang. Kemudian disusunlah menjadi RPJMDes, yang mana RPJMDes itu berisikan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh kepala desa selama berapa tahun? Selama berapa tahun? 6 tahun. Kalau undang-undangnya yang baru digedok 9 tahun nanti. Jadi selama 6 tahun itu diawali dengan musdus ya, sampai wis musul opo ngoten ya. Nah, nanti di tahun berikutnya dalam rangka penyusunan RKPDes sampai musdus malih napa mboten? Oh, tiap tahun. Bahas napa musdus lek RKPDes? Pancet. Pancet. Usulan yang belum terlaksanakan. Nggih, kancrit ngoten ya. Jadi kalau sebelum RPJMDes, musdus itu fardu ain. Ngoten ya. Tapi kalau sudah tersusun RPJMDes,
Kan sampean sudah punya kitab suci nih buat saya. Kitab desa. Wis Pak, paribasane tahun iki aku gak musjus wis. Wong wis ana dik kono rekapane. Lah aku musjus maneh lapo? Ada kan berpikiran seperti itu. Berarti musjus setelah itu menjadi sunnah. Dilakoni ya gak apa-apa, gak dilakoni ya gak apa-apa. Kenapa? Ketika panjenengan melakukan penyusunan musdes dalam rangka penyusunan RKPDes, sebenarnya sampai itu tim penyusun RKPDes itu hanya mereview, melihat lagi RPJMDes-nya. Tahun kedua itu apa sih? Kan nonton ya. Nah baru setelah direview, kemudian tahun kemarin kira-kira usulan apa yang belum tercover, ya dilihat dari DU yang kemarin. Biasanya itu yang menjadi apa ya, diabaikan dari teman-teman di desa itu. Setiap tahun daftar usulan itu kalau sudah selesai ya sudah nggak disimpan. Jadi tahun depan saya mengusulkan 10 usulan. Ternyata tahun depan itu yang terrealisasi 4 usulan, kan tinggal 6. Loh, tahun depan itu loh, usulkan lagi. Kenapa? Karena usulan yang tahun sebelumnya nggak disimpan, lali. Kan seperti itu ya. Jadi itu memang tahapan-tahapan itu ya kita harus perbaiki, gitu kan ya. Jadi nanti tim penyusun RKPD sudah dibentuk ya. Ya, sudah. Siapa timnya? Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh tim? Sudah koordinasi? Ya, sudah. Ya, berarti sudah ketemu DU-nya, daftar usulannya. Ya. Daftar usulannya ada 2 ya. Daftar usulan untuk ke RKPDes sama daftar usulan ke RKPD. Nah, kemudian daftar usulan itu mohon dilengkapi dengan yang namanya RAP. Sudah dibuatkan RAP-nya? Ya. Untuk kegiatan pembangunan sudah ada RAP-nya? Ya. Ya, berarti nanti daftar usulan RKPDes itu dilampiri juga dengan RAP-nya, rencana anggaran biaya. Kalau pembangunan sifatnya itu fisik, dilengkapi dengan gambar teknis, denah lokasi, nanti ya. Kemudian termasuk juga yang DU RKPD, daftar usulan yang ke RKPD daerah, itu juga harus dilengkapi dengan RAP dan gambarnya. Yang untuk RKPD itu mohon disiapkan juga proposalnya, karena nanti proposal itu akan dilampirkan di dalam yang namanya SIPD. Ya, nah dari usulan yang masuk di RKPD itu inventarisir, katakanlah sampai usulan itu ada berapa? Ada 20 usulan, katakanlah ya. Coba temanya tahun 2025 itu apa? Gitu ya. Nah nanti sampean cek lagi dari 20 usulan itu yang sesuai dengan tema tahun 2024 dengan Pemda, itu yang sampean prioritaskan untuk diajukan. Kalau tidak seperti itu terabaikan. Nanti ya. Jadi seperti itu. Temanya sesuaikan. Oh, berarti kalau tahun 2024 itu kalau nggak salah tentang pelayanan sosial desa yang berhubungan dengan bidang pendidikan, bidang kesehatan, Nah, yang ke RKPD itu sifatnya pengusulnya itu bisa dari pemerintah desa, bisa dari lembaga, bisa dari kelompok masyarakat. Nah, pengalaman-pengalaman yang kemarin itu kegiatan-kegiatan di daerah yang di OPD, kamus-kamus OPD-nya itu yang terserap itu hanya teman-teman desa itu hanya mengusulkan yang bersifat apa itu namanya
Sarpras. Kegiatan pemberdayaan itu masih banyak yang tak terserap. Nah, itu peningkatan kapasitas kelompok pemuda, ya, kemudian terkait dengan narkoba atau kelompok perempuan dan sebagainya yang berhubungan dengan peningkatan SDM. Itu banyak yang tidak terserap pengalaman tahun kemarin. Nah, mohon nanti yang pemberdayaan ini di apa namanya, diprioritaskan, eman, gitu kan. Lah, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah Musrembangdes itu kan ada DU tadi kan ya, disepakati, DU RKPD ini masuk ke, nanti dimasukkan ke Musrembangcam, ya. Kemudian yang DU RKPDes barangkali pas saat Musrembangdes itu ada tambahan usulan dan sebagainya, kemudian direkap, kemudian disepakati, nanti ditetapkan di forum Musdes, penetapan Perdes RKPDes maksimal itu bulan, kalau nggak salah maksimal bulan September akhir itu sudah harus menetapkan yang namanya RKPDes. Nah, kemudian RKPDes itu nanti menjadi acuannya APBDes, baru tahun depan dilaksanakan. Nah, kemudian yang perlu diingat pula adalah coba kemarin tahun ini indeks desa membangunnya Desa Randup itu hasilnya itu naik, naik, jadi IDM-nya naik menjadi desa mandiri. Jadi nanti mulai tahun depan Desa Randup itu status IDM-nya sudah bukan desa maju lagi, tetapi statusnya adalah desa mandiri. Nah, yang perlu disyukuri nanti desa mandiri itu anggaran DD-nya itu juga tidak seperti yang maju. Kalau mandiri cukup dua tahap, ya. Tahap pertama langsung bisa menyerap 60%, tahap kedua 40%. Kalau yang maju itu masih posisi 3 tahap, 40, 40, 20. Nah, perlu disyukuri ya. Lah, karena desa mandiri tentunya juga harus diimbangi dengan kinerjanya. Desa mandiri itu seperti apa sih? Oh, BUMDesnya harus ada itu berarti BUMDesnya hidup, bukan jalan di tempat. Nah, kalau dengan status desa mandiri itu BUMDes harus jalan. Karena non sewu ke depan BUMDes ini menjadi salah satu wadah yang paling memungkinkan untuk meningkatkan tingkat perekonomian di desa. Karena dengan BUMDes ini nanti desa itu tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan semata, ya, tetapi dengan adanya BUMDes, anggaran DD yang diserap oleh desa itu bisa dimanfaatkan untuk penyertaan modal. Contoh, misal gini ya, perangkat desa ini gajinya berapa, LPM honornya berapa, BPD honornya berapa, boleh nggak dihonor dari dana desa? Nggak boleh kan? Gimana caranya boleh? Ya BUMDesnya dikasih penyertaan modal yang baik, didampingi dengan baik. Gimana caranya nanti BUMDes ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Keuntungan itu nanti menjadi pendapatan asli desa. Nah, kalau sudah menjadi pendapatan asli desa, bisa digunakan untuk menambah kesejahteraan panjenengan sedaya. Ngerti lho maksudnya pemerintah itu seperti itu. Anggaran yang digelontor ke desa itu rata-rata 1 M ke atas, bisa jadi tahun depan naik lagi. Bahkan ada yang sudah mengusulkan satu desa 5 M, 5 miliar, ya. Ngomong sak M wis kayak gini, apalagi 5 miliar, bingung bendara ya. Nah, makanya BUMDes ini tolong nanti segera diaktifkan kembali, badan hukumnya di badan hukumkan, diurus ya, nanti langsung ke kementerian, kemudian diberikan pembinaan dan penyertaan modal. Ya.
Bayangkan Pak, lek BUMDes per tahun dikasih penyertaan modal 200 juta. Ya, BUMDesnya setiap tahun dikasih penyertaan modal 200 juta, siap nggak? Siap. Tementar. Gak bahaya kan? Kalau setiap tahun 200 juta, 5 tahun sudah berapa? 1 M. Sampai di usaha utang bank. Ya, setahun utang 1 juta. Saya mikir ngeluh nyauri. Ya, tapi BUMDes penyertaan modal. Nah nanti banyak pilihan di produk itu ini kan banyak potensi yang bisa digarap, ya kan? Banyak potensi yang bisa dikelola. Oke, kalau sampah itu potensi, ya, tetapi masih jauh kan gitu kan? Karena pengelolaan sampah itu lebih banyak orientasinya ke sosial, ya. Bisnis orientasi bisnisnya itu masih belum lah, ya. Nanti cari alternatif bisnis yang lain yang nanti bisa dikelola oleh BUMDes sehingga BUMDes itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kita berharap demikian karena ke depan dana desa itu tidak hanya untuk apa, tidak hanya untuk bangun saja, bangun infrastruktur saja, sampai kelurahan di pintu apa mana sih dibangun, ya habis kan sudah kan, habis terus. Ojo boleh-boleh untuk nangkep bone wong di paving. Sudahlah ya, jadi itu sudah oke, bangun. Nanti tapi yang diprioritaskan adalah nanti ke BUMDesnya ke depan. Oke, BUMDesnya ditata dengan baik. Setiap tahun anggaran yang masuk itu masukkan ke sana. Ke depan keinginan pemerintah itu duit dana desa itu putar. Duit dana desa itu tidak hanya habis semata, tetapi anggaran DP yang diterima oleh pemerintah desa itu bisa muter, ya apa caranya? Jadi bertambah, nanti ya bertambah. Tentunya kalau seandainya bayangkan ya, kalau BUMDesnya wis maju, penyertaan modalnya besar, kemudian bisnis yang dikelola juga besar, hasilnya juga banyak, ya baik, enak ya. Banyak itu ya, itu pasarnya sampai kayak gitu itu. Emang mau dibuat apa nanti pasarnya kan ini kan ya, banyak potensi-potensi yang lain. Jadi intinya kami berharap ke depan karena statusnya desa mandiri, desa Randup itu sudah desa mandiri, otomatis harus membuktikan bahwasannya Randup itu betul-betul mandiri. Ya, kita berharap desa mandiri itu nanti ke depan tingkat penghasilannya itu juga jangan bergantung dari dana transfer. Ya, dana transfer itu koyo ibaratnya ngenteni rezeki PT Bloro. Ya, kadang iya kadang enggak. Transfer itu berapa sih? Enggak besar ya. Kalau dari postur anggaran APBDes yang diterima oleh desa Randup itu sebesar 2M sekian ya. Belum sampai 2M. Oh belum ya? Bikin kerja ya 1,9 berarti ya. Oh 1,8. Jadi 1,8 itu duitnya kata gede Pak. Tapi lihat di delok mana itu dibagi. Ada bidang pemerintahan, bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, sampai bidang pemberdayaan, sampai bidang tak terduga. Durung prioritas yang harus dilakukan oleh desa, sing BS apa namanya BLT, ketahanan pangan dan sebagainya. Ini Pak. Ya. Paling tidak ke depan karena BUMDes ini menjadi salah satu prioritas nasional. Ya, prioritas DD setiap tahunnya itu ada 3. Pemulihan ekonomi, ya, kemudian prioritas strategis nasional, kemudian pencegahan bencana alam dan non alam, mitigasi bencana. Lah, pemulihan ekonomi ini masuk di situ besar gede Pak tulisannya BUMDes. Nah, ini tolong nanti mumpung menjadi prioritas, nah, nanti tolonglah disiapkan Pak Kades, Pak BPD, BUMDesnya betul-betul ditemani lah, dan gak koyo wingi-wingi
Mulai tahun berapa dibentuk itu? Sudah berapa kali ganti? 3 kali. Oh, 3 kali ganti. Ya berjalan, coba karena bayarannya. Nah makanya sekarang dipikir ya apa caranya pengurus itu ono bayarannya, ya. Berarti dikasih penyertaan nanti seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami berharap dengan berubahnya status desa Randuk itu menjadi desa mandiri, diikuti juga kinerja desa Randuk itu juga mengikuti kinerjanya desa mandiri. Nanti ya harus tetap kompak. Kompak itu berarti semua stakeholder bekerja sama. Ojo gebrosi, ya. Struktur pemerintah desa itu dari kades, kaur, kasih. Antar kaur dan kasih harus kompak. Kalau iri-irian penggak, tidak begitu yang sih iri-irian pegawai anda. Oh, buatan ada kompak ya. Ya, bukti kompak itu sudah kelihatan menjadi desa mandiri, itu bukti kompak ya. Ya nanti tinggal Pak Kades nanti mensupport dengan berbagai inovasinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau berikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni pemaparan tentang penyusunan panjang kabinet setelah ini akan disampaikan oleh Ibu Ratu Salifah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Kaur Keuangan akan menjelaskan tentang penggunaan prioritas dana desa. Setelah kami kaji bersama-sama kemarin dengan Pak BPD dan LPM dan sesuai dengan Permen Desa tahun nomor 8 tahun 2022, maka dihasilkan untuk kegiatan lembaga-lembaga yang di bawah naungan desa yang sudah mengajukan proposal ke desa, minta tolong dikaji ulang untuk keuangan yang apa tetap, apa bertambah, apa berkurang. Okay? Untuk kegiatan yang pertama adalah untuk pengajuan dari KIM, kelompok informasi masyarakat, yang bisa dikeluarkan dari dana desa hanya sebesar 20 juta dari 37 juta keuangan yang diajukan. Oke Pak, entah apa lagi evaluasi lagi mana yang prioritas prioritas tahun 2024. Kemudian untuk yang posyandu sebesar 71.500.000 posyandu ya. Untuk kegiatan yang pemberdayaan perempuan anak itu sebesar 60 juta. Untuk members community sebesar 80 juta. Mohon dikaji ulang ya Pak dan didengarkan keuangannya. Untuk kegiatan yang baru yaitu IDR sebesar 3 juta, SDGs 9 juta. Untuk kegiatan gebiar KUB sebesar 10 juta. Pokmas Subur Makmur untuk yang bebek sebesar 19 juta 700.000. Pokmas Subur Makmur Babat untuk pertanian sebesar 10 juta. RBS sebesar 50 juta. Untuk operasional PAUD sebesar 18 juta. Itu di luar guru PAUD dan guna PAUD karena itu masih honorarium kegiatannya ya Bu. Untuk honorarium tetap karena mengikuti anggaran tahun 2023. Karena untuk perangkat juga tetap, honorarium BPD tetap, LPS tetap, semua yang berhubungan honorarium tetap. Okay? Kemudian untuk kegiatan ketahanan pangan ini sebesar 188 juta. Kegiatan yang berhubungan dengan SDGs yaitu numeristik untuk RPRW sebesar 86.500.000. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari lembaga masing-masing? Atau cedera anggaran dulu. Monggo dari lembaga yang ingin disampaikan. Anggaran panjat
5 juta. Kok 5 juta ngono. Iya, lembaga keuangan tunai desa sebesar 5 juta serta di anggaran yang kemarin karena berasal dari kegiatan dana sumbernya dari 5 juta ngono. Nggih. Ada yang lembaga belum disampaikan keuangannya, Pak? Apakah ada lembaga yang sudah mengajukan proposal tapi belum ada lembaga dari pemerintah desa? Insya Allah sudah. Sampun jelas apa? Jadi gini Pak, nanti yang dari apa tadi disampaikan oleh Pak Ib selaku pembangga, saya ulangi lagi Pak ya. Ini dari tim pengajuannya kemarin 37 juta, terus kita bisa realisasi 20 juta. Dari Posyandu sekitar 124 juta, kita bisa mengasih di 71.500.000. PKK kemarin pengajuannya 117 juta, kita bisa ngasih 60 juta. Di bebas 93 juta, kita ngasih 80 juta. Terus di kebiar KUD 21 juta, kita bisa mendapat 10 juta. Terus di Mas Subur Makmur 20 juta, kita bisa mendapat 19 juta 700. Di Mas Subur Makmur pertanian pengajuannya 15 juta, terus kita ngasih 10 juta. DRDS 86 juta, kita bisa dapat 50 juta. Nah nanti tolong Pak proposal diperbarui lagi nih, sampai pilih yang urgent. Terus kadang niki sing jadi dilema kemarin itu Pak terkait pajak. Kadang-kadang pajak itu gak dihitung, moro-moro pas pembelajaran bingung ya. Jadi sampai setiap pembelian barang itu akan pajak Pak, itu tolong sampai hitung bisa. Lek sampai betul paham, sampai koordinasi ambil di desa Baim. Contoh tuku bebek 100 itu 75-an, berarti itu jelas setengah kan, itu pajak. Jadi jangan koyok wingi menurut, jadi hubung. Terus proposal Pak, tolong ojo mudo ini Pak, proposal lo mudo nggak sih ngapi Pak iki lo iki ya kesini mudo apa lo masuk nggak mudo apa nggak sih ngapi lo hah? Iya. Jadi nanti tolong di setiap lembaga kalau ada pembelian sekalian dihitung sama pajak Pak. Ya. Sampai lek paham nang desa meni to ben dicepati. Aja susuwi, lu biasa lere gobrak-obrak dhisik ngono. Nggih. Sampun pertanyaan lagi. Punten, saya dari PAUD. Mbak Im mau tanya, tadi untuk PAUD-nya berapa Mbak Im? Itu tidak termasuk yang pembangunan untuk PHP atap tambahan itu nggak ikut di situ. Oh, perasaan kalau itu tidak berubah. Kalau penulis, terima kasih. Ada lagi Pak? Sampun tak Pak? Kalau tidak kita teruskan dengan acara yang lain. Nah, jadi gini Pak, kalau tidak ada kita teruskan dengan acara yang lain.
besok tanggal 9 Pak bulan 8 ini siang ini rencananya acara musuh Bangdes. Nah musuh Bangdes ini kemarin saya sama kalau perencanaan sama bendara dengan yang lain kita minta support Pak dari jenengan, dari lembaga, dari KSM, dari kelompok yang lain, contoh Pak Uki Pak. Jadi di situ nanti ada tenda Pak, tenda sekitar 4 lah Bapak. Tolong di display Pak. Ya, Pak Uki siap Pak? Hah? Ya wis. Terus dari kelompok bebek siap Pak? Iya, alhamdulillah. Terus dari Posyandu ambil PKK anu baik siapa Baul cenderangnya tak mau ya Tabuane Baisti Posyandu RDS ya nanti ya. Jadi nanti Pak di sini ada pengurus Bangdes, ada pengobatan gratis Pak. Jadi cek gula darah di cek asam urat karbon itu kita tampilkan. Jadi selama ini kelompok yang ada di Desa Langgeng itu kami mohon support Pak. Support tadi bisa menampilkan produk-produk unggulan di Desa Langgeng itu kita tampilkan di sini. Terus terkait nanti masalah baju pas musuh Bangdes, tolong setiap lembaga pakai baju lembaga masing-masing gitu. Ini kan peserta, tutup ngobrol lagi, ya. Terus ini PAUD sama anu PAUD siap Bu? Tari-tarian Bu? UTK ya siap ya, sama untuk anak dua yang menulis ya. Lu koordinasi abe ini juga istri dulu ya. Usulkan mau untuk sendiri. Mas Hasim dari pertanian yang apa? Oke, sampai nanti lo produk sampean. Kemarin kan kita dari desa sudah nyupport kan Pak. Disampaikan di semua. Olahan-olahan dulu, apa itu pupuk, hari tahu pulang semua. Lalu ya. Tolong itu Pak dimanfaatkan dengan baik Pak. Terus sampai jadi museum mana yang nantikan orang juta itu. Terus terkait ketahanan pangan mau izin Eko nanti kita fokuskan di satu titik Pak. Jadi ini koloni sampah Pak. Nanti kita buat apa kayak letik itu Pak. Itu ambil lele jadi mahkot jadi di data dan kita dari Pak Eko mang sampah nggak hasilnya, aku tak bukti nama itu belum tahu. Tidak tahu ini saya bukti dong. Jadi perlu saya tahu Pak, saya akan fokus di dua Pak, inovasi desa itu di desa digital sama di sampah. Jadi kemarin di Bulungan itu ada sumber panas Pak Eko ya, sumber panas. Aku fokus yang ini barang lele sampah. Dari dulu di pun bagaimana tambahan Pak? Monggo Pak, ada yang mau disampaikan di acara musyawarah pada malam hari ini. Kita duduk bersama sepakati monggo Pak, ulun-ulunnya disampaikan. Proposal dari Jenderal dari Kartaruna.
Bapak Ketua yang berhalangan hadir malam hari ini ingin menanyakan mengenai dana yang terrealisasi 5 juta, di mana nominal tersebut sama dengan nominal tahun kemarin. Di sini saya ingin menanyakan apa nantinya tidak ada kenaikan karena kebutuhan di Satker Muda terutama di bidang pemuda dan olahraga terus bertambah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih perwakilan dari teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan Pak, mohon maaf kita dengan keterbatasan anggaran kita bisa import di situ. Nanti sampean terus karena Bu bisa ya karena Bu bisa. Jadi dari saya import di desa itu Mas. Ya. Jadi karena utamakan ini tadi tidak mulai ini sedikit bisa kalau sing 5 juta itu sampai nggak proposal ya. Terus proposal sing iki Pak ojo sama mudah ini ya. Saya tunggu Pak 1-2 hari ini sampai buat proposal ulang Pak. Insya Allah dari ini monten pasti tinggal ketik ulang lah sampai koordinasi sampai bikin pajeki Pak ya, pajeki. Terus ini sudah makmur ini Mas Hasil didorong ini kan proposalnya sampai kan ada terkait pengolahan pupuk ya, pupuk organik. Nah, tolong sampai jelaskan spesifik Pak. Ojo global ini bukan organik operasional bukan menua. Tadi nanti yang kami terima ini kan operasional pembuatan pupuk organik untuk jadi nanti sampai butuh apa itu sampai lampirkan perizi ya. Dalam 1-2 hari ini terus sampai koordinasi sama ya. Dari toilet ini Sekretaris Misro. Satu Pak ditutup Pak dengan begini. Terus. Dia lu api tahun ini. Ini sudah juga terus. Terima kasih kami sampaikan. Perlu diingatkan kembali, misalnya usul tadi proposalnya mohon untuk segera diberikan ke pemerintah desa sesuai dengan yang ditetapkan tadi ya, segera diberikan dan akan kami angkat untuk bahan nanti muster tes dan juga penetapan ya, perlu diperhatikan. Terima kasih atas kehadiran Pak Jalan Sutoyo pada masalah malamnya, yaitu dalam acara musyawarah desa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita musyawarahkan pada malam ini bisa memberikan manfaat, bisa maslahat di pemerintah desa seperti itu, di lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan pemerintah desa, dan tentunya di masyarakat yang ada di desa dan itu untuk menyempurnakan pertemuan pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muin. Namun sebelum itu kami selaku pemandu acara, apabila di dalam memandu acara pada malam hari ini mulai awal hingga akhir ada dulu kata atau lagu yang kurang berkenan di hadapan Dewan Sutoyo, lalu tadi dua kita selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مقصودا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.